Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, perjumpaan perdana setelah Ramadan. Kita berada di bulan Syawal. Alhamdulillah berjumpa kembali, dan mudah-mudahan selama Ramadan segala amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Amin. Yang dalam bahasa Arab, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbal yaitu semoga Allah mengabulkan. Taqabbalallahu minna, di antara kita, kami, wa minkum, dan kalian. Inilah yang dianjurkan, yaitu untuk saling mendoakan. Kemudian dilengkapi dengan sholihal a'mal, yaitu kebaikan amal-amal yang sudah dilakukan. Itulah yang sebaiknya kita ucapkan. Adapun ucapan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin, ini adalah menyempurnakan dari yang biasanya, karena memang salah satu sifat takwa adalah memaafkan, al-'afina 'anil nas, yaitu memberi maaf atas kesalahan orang lain yang dicantumkan dalam banyak Al-Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 134, yang kemudian dikembangkan dalam tradisi masyarakat kita, budaya di tengah masyarakat, yaitu seringkali ada acara halal bihalal. Ini adalah sebuah istilah yang sifatnya lokal, hanya ada di Indonesia, terlepas kemudian berpengaruh pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura. Itu mungkin ada juga karena memang pengaruh dari Indonesia. Tapi kalau di negeri Arab, istilah halal bihalal tidak populer. Saya pernah tinggal di Arab 5 tahun, itu nggak pernah dapat undangan halal bihalal. Karena memang di Arab, khususnya Arab Saudi, saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, itu tidak pernah diadakan yang namanya halal bihalal. Kalaupun ada, mesti orang Indonesia. Kalaupun ada acara halal bihalal, mesti orang Indonesia. Selain orang Indonesia, tidak ada istilah itu. Terlepas dari ini sifatnya lokal, budaya budaya Nusantara. Budaya Nusantara, kita tetap melihatnya sisi positifnya. Tujuannya adalah bagaimana kita saling menghalalkan atas kesalahan kita sebagai sesama manusia, bagian dari hablum minan nas. Jadi ini juga diceritakan dulu ketika terjadi
semacam calon politik negeri kita, sehingga dicatat dalam sebuah sejarah tahun 1948 itu Bapak Presiden Insinyur Soekarno merasa butuh nasihat dari seseorang yang mampu menyatukan para elit politik saat itu, sehingga diundanglah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian memberi masukan kepada Pak Presiden. Awalnya ya bikinlah acara silaturahmi, tapi bagi Pak Soekarno itu istilah biasa. Lalu dimunculkanlah istilah baru oleh Pak Kiai, yaitu dengan istilah halal bihalal. Istilah Arab tapi tidak dikenal di Arab, itu hebatnya. Istilah berbahasa Arab tapi orang Arab nggak tahu istilah ini, sampai bingung ketika kita ngomong sama orang Arab di Indonesia ada halal bihalal, mereka kan balik tanya isyhadah, apa ini? Ma makna halal bihalal? Mereka malah bingung sendiri. Ya, itu hanya sekedar sekilas info. Yang mudah-mudahan kita tanpa harus meminta maaf sesama kita, sudah dengan sendirinya kita saling memaafkan. Dan ini bukan hanya berlaku di bulan Syawal saja. Sepanjang hidup kita haruslah jadi al-afina aninas, yaitu pemaaf atas kesalahan orang lain tanpa menunggu pihak lain meminta maaf kepada kita. Demikian sekedar mengantar saja, dan mudah-mudahan kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kajian tafsir yang tadi sudah didahului Bapak Haji Farid, yaitu berkaitan dengan akhlak dalam Islam, yang alhamdulillah sudah difotokopi dan sudah dibagikan, dan nanti tinggal dikaji ulang, kaji kembali, baik berkaitan dengan tadi ada pendahuluan, ada bangunan Islam, kemudian ada akhlak dalam Islam, ya, akhlak dalam akidah, akhlak dalam ibadah ritual, kemudian ada akhlak dalam ibadah sosial, kemudian ada juga kesimpulannya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah ditulis, dicatat, dirangkum, dibagikan Pak Farid, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan Pak Farid. Mana Pak Farid? Mudah-mudahan betul-betul mendapatkan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Dan diantaranya melalui Al-Quran, surat-surat yang ada di juz Amma, juz 30, yang sudah kita baca beberapa surat. Yang terakhir dalam buku halaman berapa? Surat Asy-Syams ya? Sudah selesai? Belum ya? Nanti kita melanjutkan surat Asy-Syams yang pada kesempatan lalu di bulan Ramadan kita baca sampai ayat 10 ya. 10. Kita akan melanjutkan ayat 11 dan seterusnya, yaitu 11 sampai 15. Silakan monggo kita buka halaman 137. Surat Asy-Syams yang jumlah ayat ada 15. Kita sudah baca 10 ayat. Kita
kita baca sekarang lanjutannya, yaitu ayat 11 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Thamud bi tagwaha. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, kita baca 5 ayat akhir dari surat Asy-Syams yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai 10 pada terjemahan ayat 11. Kadzabat Tsamud bi tagwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha, ayat 12. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Ayat 13. Lalu Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Ayat 14. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Rabb Allah, Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan oleh dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Ayat terakhir, ayat 15. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Demikian ayat terjemahan yang sudah kita baca. Sedikit mengulang bahwa 15 ayat ini diawali dengan sumpah Allah menggunakan makhluknya, yaitu wasyamsi, demi matahari. Dan ini menjadi judul dari surat ini. Asy-Syams artinya surat matahari. Jadi ketika kita mendengar kata Asy-Syams berarti matahari. Dan ini surat matahari. Ada surat Al-Qamar, surat bulan. Ada surat An-Najm, surat bintang. Jadi Allah memberi nama-nama surat dengan alam semesta. Dan di dalam ayat-ayat ini Allah menyebut matahari, bulan, Al-Qamar, kemudian An-Nahar, Al-Lail, siang dan malam, was-samai wal ardi,
yaitu demi langit dan demi bumi, yang kemudian wa nafsi wa masawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian digambarkan bahwa jiwa ini kadang berbuat fujur, yaitu berbuat fasik, tapi juga ada yang baik, yaitu takwa. Lalu Allah memberi penilaian, orang yang sukses dan beruntung adalah man zakkaha, yaitu orang yang mensucikan jiwa, dan orang yang rugi yaitu waqad khaba man dassaha, yaitu orang yang mengotori jiwa. Setelahnya Allah mengajak manusia mengenang sejarah, membacakan sejarah masa lalu. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah masa lalu, atau bahasa kitanya sejarah. Bahkan ada dulu Presiden Soekarno bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Itu memang sebenarnya dari Al-Quran sendiri mengajarkan untuk mengenal sejarah masa lalu, untuk diambil hikmah, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, bukan sekedar informasi dan berita, tapi apa yang dikisahkan agar diambil pelajaran. Satu diantaranya bagaimana kaum Samud yang berhadapan dengan Nabi Soleh.